kokoh, tetap tangguh, jangan serangan-serangan seperti ini. Kemudian yang kedua juga, sahabat-sahabat sekalian, kita harus tetap terus semangat, tidak mudah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kebebasan menghirup udara, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan perlindungan, kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan lain dan kenikmatan besar seperti iman dan Islam kita. Mudah-mudahan dalam kondisi yang seperti ini iman kita terus berkembang, tidak malah menipis. Hanya kepada Allah kita bermohon supaya kita lebih kuat. Dan salawat dan salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah. Tentunya bulan Ramadan kali ini sangatlah berbeda dengan bulan-bulan Ramadan yang lainnya, karena dimana situasi dan kondisi yang sangat berbeda, dimana wabah pandemi COVID-19 yang membuat semuanya geger, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Berat, ya berat. Kemudian terbayang sesuatu yang membuat kita menjadi terkadang melemah atau bahkan menjadi terkadang pertanyaan sendiri. Tapi tentunya ini adalah kondisi, ini adalah takdir, dan ini adalah kehendak Allah yang harus kita lewati. Sebelum datangnya Ramadan, kita sudah diberikan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang dimana memang yang biasanya kita lakukan atau biasanya kita godok itu di bulan Ramadan. Kenapa ada bulan Ramadan? Kenapa kita melakukan saum? Tentunya itu adalah refleksi di sebelum Ramadan kita melakukan hal-hal yang dimana di bulan Ramadan itu biasanya kebanyakan orang kita lakukan, misalnya saum. Ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tentunya melakukan banyak hal yang membatasi atau bahkan pengeluaran yang kita tidak perlu keluarkan karena hanya untuk cukup saja. Kemudian kita lebih lagi kepada mental kita, dimana kita bahkan sebelum masuk Ramadan kita sudah digojlok tentang kesabaran. Tentunya kesabaran ini memang bukan ilmu baru. Kesabaran ini adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, namun sangat sulit ketika kita untuk mengimplementasikannya. Butuh sesuatu yang
membuat kita itu harus lebih. Tentunya hal ini juga dialami oleh para nabi, kemudian termasuk Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali yang dicontohkan oleh Rasul. Dan Ramadan kali ini juga sangat terasa berbeda karena saya pribadi kehilangan seorang sosok, kehilangan seorang guru, kehilangan seorang panutan, kehilangan seorang yang membuat inspirasi. Walaupun beliau sudah tiada, walaupun beliau tidak ada di dunia, beliau berada di alam yang sudah beliau beristirahat di sana. Tapi warisan ilmunya selalu terkenang. Seperti yang beliau katakan bahwa ada hal yang dipelajari dalam saum. Jadi ada 3 hal yang harus dipelajari yang turunannya dari sabar. Beliau berkata bahwa saum itu adalah setengah dari kesabaran. Kemudian kesabaran itu adalah bukan setengah dari keimanan. Maka oleh sebab itu sabar itu menjadi sebuah yang sangat penting. Misalnya dalam menyebutkan dalam surat Al-Imran ayat 146. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kita harus ada 3 yang beliau sampaikan, yaitu pertama, kalau saya menyingkatnya menjadi KKT. K pertama adalah harus kuat, K kedua adalah harus kokoh, T-nya itu adalah harus tangguh. Jadi kita harus kuat, harus kokoh dan tangguh menghadapi kondisi seperti ini, Kemudian yang kedua itu tidak pudar semangat, tidak loyo, tidak lemas, tidak menyerah dengan kondisi yang saat sekarang. Kemudian yang ketiga adalah beliau menyebutkan jangan pernah tersendat aktivitas. Artinya keep moving, terus bergerak. Walaupun memang pergerakan kita dibatasi dengan stay home, tapi pikiran, akal kita, ikhtiar kita tetap bergerak. Baik itu bergerak dalam hal apapun. Seperti halnya pergerakan yang dilakukan oleh Siti Hajar. Bagaimana beliau bergerak dari Safa dan Marwa untuk mencari mata air yang sekiranya itu sepertinya tidak mungkin ada di gurun itu, mana mungkin ada mata air gitu. Tapi beliau bergerak, tidak tersendat aktivitasnya, terus bergerak. Inilah pelajaran yang kita harus lampaui juga. Begitupun di dalam surat Al-Baqarah. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan sebagian cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di mana Rasulullah ketika perang Ahzab ditimpa kelaparan, bahkan untuk menggali parit yang sebesar dan sepanjang itu perlu tenaga, tapi kekurangan pakan. Kemudian juga refleksinya ada dalam surat Al-Baqarah tersebut bahwa pertolongan itu Allah tuh dekat. Itu yang harus kita optimisme sekarang, walaupun memang terasa memang berat, dia berat. Rasulullah merasa berat, semua juga orang merasa berat. Ya, adanya momen ketika kita akan masuk bulan Ramadan ini, jadikan kita tiga tadi, sahabat-sahabat sekalian harus tetap kuat, tetap kokoh, tetap tangguh, jangan serangan-serangan seperti ini. Kemudian yang kedua juga, sahabat-sahabat sekalian, kita harus tetap terus semangat, tidak mudah semangat. Kemudian kita tidak berhenti untuk beraktivitas, artinya kita terus ikhtiar, sebagaimana dicontohkan oleh Ibunda Hajar yang akhirnya ke-7 kali sa'inya itu mendapatkan air. Insya Allah ini tidak hanya saya untuk sahabat-sahabat sekalian, tapi ini juga untuk remind buat diri saya, ingin menyemangati diri saya sendiri, yang memotivasi diri sendiri. Setidaknya kita berbagi dan mudah-mudahan juga bisa menyemangati teman-teman sekalian. Nah itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita sambut bulan Ramadan dengan penuh ketiga tadi. Jadi kita sambut dengan semangat, sambut dengan sukacita. Bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya hanya Allah lah sesungguhnya penolong, dan hanya Allah lah sesungguhnya pelindung, dan hanya kepada Allah kita bergantung semuanya. Saya mendoakan supaya semuanya, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita semuanya, para pengusaha, para dokter, dan semua rakyat Indonesia bisa keluar dan bangkit dari musibah ini dan bisa dijadikan pelajaran buat kita semua, dan kita terlahir sebagai pemenang, dan kita terlahir sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk melakukan perbaikan di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.